Nah, saya di sini akan menjelaskan dan meneruskan materi tentang cabang iman memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan. Tapi saya akan menambahkan beberapa materi. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis cabang iman. Cabang iman ini ada memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Terus kita di sini juga harus menerapkan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Selanjutnya, nah ini cabang iman tadi yang ada memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain. Selanjutnya, nah ini cabang atau macam-macam terdiri dari 77 macam. Di antaranya yaitu ma'rifatul bil qalbi. Itu keyakinan dalam hati. Jadi kita itu meyakini kebenaran segala dari Allah itu dari hati. Gak boleh pikirannya itu gak boleh kemana-mana. Jadi hati kita itu harus mantap. Kita itu yakin kepada Allah. Di sini semua kan ya. Jadi kita itu harus yakin kepada Allah. Kalau enggak kita bisa melenceng dari ajaran Islam. Yang kedua ada iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Nah, diucapkan dengan lisan itu mengakui seperti ucapan syukur, alhamdulillah. Terus ada ucapan astagfirullah, ada ucapan muji subhanallah dan masya Allah. Lanjut yang ketiga ada amalul bil aqrar, mengamalkan perbuatan dengan perbuatan anggota badan. Dan itu kayak kita tadi tidak menghibah, itu termasuk salah satu yang kita lakukan. Terus tidak berkata kotor, terus tidak mencela orang lain dan seterusnya ya. Selanjutnya, ini adalah surat Al-Isra ayat 34 yang artinya penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Karena kehidupan kita yang sebenarnya adalah di akhirat. Nah, yang dimaksud pertanggungjawabannya itu apa? Nanti di akhirat kita itu dimintai pertanggungjawaban. Janji-janji kita yang gak pernah dipenuhi, terus pokoknya kita sering ingat janji itu nanti diminta pertanggungjawabannya. Lanjut. Nah ini, bahkan ada hadis dari Rasulullah SAW. Anaknya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apa aja? Siapa yang tahu tanda-tanda orang munafik? Ayo siapa katanya? Abil. Ya baik, ini. Sekarang tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara ia selalu berbohong. Terus jika berjanji ia selalu ingkar. Yang ketiga, jika dipercaya dia berkhianat. Berkhianat itu apa sih? Ya ini, dia nggak memenuhi janji-janjinya. Jadi kayak nggak tepat janji gitu lah. Terus ini ketentuan berjanji. Sebelum mengucapkan janji, pikirkanlah dahulu dengan matang. Kenapa kok harus dipikirkan dengan matang sebelum kita berjanji? Ya, agar kita bisa menepati janjinya. Yang kedua, berjanji untuk ditepati. Yang ketiga, berjanji hanya dalam persoalan yang sangat penting dan baik secara syariat Islam. Dan terakhir adalah mengucapkan janji yang disertai dengan kalimat insya Allah. Terus ini akibat dari orang yang mengingkari janji. Yang pertama, dijauhi teman atau masyarakat. Itu sudah pasti. Karena siapa sih yang suka sama orang yang gak tepat janji? Wajar kan? Nah, terus yang kedua, tidak akan mendapatkan kepercayaan orang
Ini kita masuk ke selanjutnya yaitu mensyukuri nikmat Allah. Nikmat dari Allah itu apa aja sih? Kita masih bisa bernapas itu nikmat nggak? Nikmat. Kita masih bisa merasakan rasa-rasa itu masih nikmat nggak? Nikmat. Contoh-contoh nikmat dari Allah. Terus ada surat Ibrahim ayat 7 yang menerangkan tentang ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, lanjut terus. Nah, ini cara-cara kita mensyukuri nikmat. Yang pertama berzikir dan merenungkan nikmat Allah. Terus qanaah itu merasa cukup dan sujud syukur. Sebetulnya banyak cara mensyukuri nikmat Allah itu. Kayak kita menghargai makanan. Jadi kita kalau makan itu biasakan jangan sampai ada yang tersisa sedikit pun, karena nggak semua orang itu bisa makan. Dan yang menurut kita makanan itu kayak biasa saja, menurut orang lain itu bisa sesuatu yang istimewa dan sangat berharga ya. Jadi dari itu kita kecil itu kita mempelajari kita itu mensyukuri nikmat dan bersyukurlah harusnya. Ini ada nikmat, mensyukuri nikmat. Yang pertama, Allah akan melipat gandakan nikmat yang telah diberikan kepada hambanya yang mau bersyukur. Siapa yang mau bersyukur pasti Allah itu akan melipat gandakan. Itu apa sih? Besoknya itu akan dikasih yang lebih baik lagi, lebih banyak. Nah, yang kedua, mendapatkan syukur. Ini ada surat Yasin ayat 65 yang artinya pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatakanlah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Pada hari ini kita itu masih ditutup, akhirnya sama Allah. Mulut kita itu masih ditutup. Tapi nanti kalau di akhirat semua perilaku kita itu akan dipertanggungjawabkan. Ya. Terus ini cara-cara atau petunjuk menjaga lisan. Pertama, menjauhi perkataan berlebihan, berbohong dan tidak bermanfaat. Biasa disebut dengan YP ya kalau bahasa sekarang. Yang kedua, jauhi pembicaraan yang batil, kotor dan jorok. Nah, itu ya. Isu itu termasuk perkataan kotor dan jorok ya. Jauhi ghibah. Jauhi ghibah ini gimana sih caranya? Cara menjauhi ghibah. Terus yang terakhir, jangan berkata kasar, mencela dan marah berlebihan. Jadi kita itu jangan gampang emosi, gampang kesenggol dikit. Nah itu jangan ya, karena kita itu kalau marah pasti secara nggak sadar kita itu mengeluarkan kata-kata yang jelek ya, dan bisa menyakiti hati orang lain. Terus, nah ini menutup aib orang lain. Aib itu apa sih? Hal yang tidak boleh. Aib itu adalah perilaku atau nada yang harus ditutupi ya. Macam-macam aib itu ada dua. Yang pertama zahir dan bersembunyi. Nah, zahir itu apa? Aib yang jelas. Nah, aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir dan diperhatikan betul itu dinamakan dengan aib zahir. Terus aib yang tidak nampak karena disembunyikan, tidak terlihat, pasti sudah diperhatikan
Dia sama